kembali lagi di podcast Apaan Tuh? Dengan edisi spesial hari ini bersama aku Ivena Wanda Dan aku Larasati Jaudita. Di edisi spesial hari ini kita mau bahas sejarah gak sih, Ras? Iya, Ven, sejarah itu seru banget tahu. Hah? Emangnya sejarah apaan sih, Ras? Jadi kali ini kita bakal bahas sejarah sistem demokrasi liberal yang dulu pernah ditetapin di Indonesia, Ven. Oh, sistem demokrasi liberal yang dilaksanakan waktu tahun 1950 sampai 1959 itu ya? Bener banget itu, Ven. Nah, di masa ini semua warga itu punya hak buat berkuasa di dalam demokrasi dan tanpa pandang latar belakang. Wah, kayaknya asik banget tuh, Ras, pembahasan kali ini. Gimana kalau kita bahas lebih lanjut? Iya, jadi simak sampai akhir ya. Tapi setauku waktu demokrasi liberal itu tuh kabinetnya ganti-ganti gak sih, Ras? Iya, Ven, itu emang bener banget. Dan itu masa jabatannya nggak dalam waktu yang lama, paling lama cuma 2 tahun. Itu berdampak besar ke keadaan ekonomi. Kalau dipikir-pikir bener juga sih, karena kabinetnya ganti-ganti berujung keadaan ekonomi pada saat itu juga gak stabil. Tapi jangan khawatir, Ven, soalnya ada beberapa kebijakan yang udah dilakukan, antara lain Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba, Persetujuan Finansial Ekonomi, Gerakan Asat, dan masih banyak lagi. Oh, jadi untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah udah nemu kebijakan-kebijakan yang itu tadi ya? Bener banget, Ven. Aku bakal jelasin kebijakannya satu-satu. Kamu mau dari yang mana dulu nih? Aku penasaran sama yang gunting Syafruddin deh. Itu tuh kita gunting uang kertas sembarangan atau gimana sih? Salah, Ven, kalau gunting sembarangan. Lebih tepatnya digunting bagian tengah. Potongan sebelah kiri itu jadi alat pembayaran yang sah. Buat potongan sebelah kanan ditukarin sebagai surat obligasi. Dan itu bisa dicairkan beberapa tahun ke depan. Oh, jadi kayak gitu ya? Kita nggak gunting sembarangan uang kertas gitu ya? Tapi kalau buat saat ini, kamu jangan coba-coba ya gunting uang. Bisa-bisa kamu kena denda atau bahkan dipenjara karena melanggar undang-undang. Oh, bisa gitu ya? Aku jelasin yang gerakan benteng juga ya, Ven. Tapi ingat, ini bukan kayak main benteng-bentengan ya. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini tuh bertujuan buat melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Namun, program ini tuh nggak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Oh, jadi gitu ya gerakan benteng. Terus sama yang terakhir deh, sistem ekonomi Alibaba. Kayaknya menarik banget tuh ada Alibabanya. Sistem ekonomi Alibaba itu diprakarsai oleh Mr. Iskak. Dia seorang menteri ekonomi di masa kabinet Ali 1. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar mereka dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibanding pengusaha non-pribumi, Ven. Oh, jadi sistem ekonomi Alibaba ini gagal ya? Sayang banget. Kayaknya pembahasan kita udah lumayan panjang ya. Gimana kalau kita akhiri di sini, Ven? Boleh banget deh, Ras. So, kita akhiri topik kali ini. Semoga apa yang udah dibahas tadi bisa jadi manfaat buat kalian. Makasih udah setia dengerin dari awal sampai akhir, and see you. Aku Vena. Dan aku Laras. Pamit undur diri.